Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuha zumratul mu'minin, fi hadhihi al-jum'ah al-akhirah fi hadhihi as-sanah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Jazuli yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat ini kita masih diberikan umur panjang untuk berubudiyah, untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan amalan ini menjadi bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian marilah sama-sama kita ucapkan salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki umat manusia, Nabi yang mengajarkan kita keimanan, Nabi yang mengajarkan kita ketakwaan. Maka pada mimbar khutbah kali ini kembali khatib mewasiatkan kepada diri khatib dan kepada kita semuanya, mari sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari berganti hari, tidak terasa kita sudah di Jumat terakhir di tahun 2024 ini. Ini bertanda Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Maka sebagai tema khutbah kali ini, khatib akan menyampaikan sebuah ayat Al-Qur'an, yakni pada surah Al-Hasyr ayat yang ke-18, yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Pada ayat yang sangat mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menyapa kita, orang-orang yang beriman. Wahai kalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pesan yang menjadi rukun khutbah. Yang tidak sah salat Jumat kalau khatib tidak menyampaikan ini. Tetapi ada satu kalimat lagi setelah itu pada ayat ini, pada surah Al-Hasyr ayat 18. Allah perintahkan satu amalan, wal tanzur, dan hendaklah kalian mempersiapkan, melihat, membuat suatu agenda, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, apa yang telah disiapkan untuk hari yang akan datang, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Ini adalah suatu perintah
perintah kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang mempunyai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni agar kita selalu menyiapkan diri kita, memperhatikan bekal-bekal kita untuk perjalanan yang sangat jauh. Ada perjalanan dunia, kita akan masuk tahun 2025. Ada perjalanan alam mahsyar, ada perjalanan alam kubur sebelumnya, ada perjalanan akhirat yang begitu panjang. Ini harus kita perhatikan, dan ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr yang barusan khatib bacakan. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali perintah agar kita melihat apa yang sudah kita kerjakan. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan suatu pelajaran kepada kita. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, atau dalam konteks sekarang, barang siapa yang tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, maka dialah orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbun. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dialah orang yang merugi. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Dan inilah yang na'udzubillah, mudah-mudahan tidak kita menjadi orang yang di dalamnya. Orang yang hari ini lebih sesat, lebih buruk, lebih tidak berkualitas dibanding dengan hari yang kemarin. Tentu dialah orang-orang yang mendapatkan laknat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka pada mimbar kali ini khatib mengajak kepada kita semuanya, mari kita perhatikan amalan kita, kita perhatikan iman kita, kita perhatikan apa yang menjadi bekal kita. Tentu sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa saja yang perlu kita persiapkan, apa saja yang perlu kita perhatikan, dan apa saja yang perlu kita teliti. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha teliti. Dalam surah Al-Hasyr Allah sebutkan, innallaha khabirun. Allah Maha teliti. Sehingga apapun yang sudah kita perbuat itu menjadi balasan untuk kita dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, yang harus kita tingkatkan, yang harus kita perhatikan, yakni iman kita, ilmu kita, amal kita. Iman kita apakah bertambah atau tidak? Walaupun Rasulullah pernah bersabda, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Tetapi iman diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita perbaharui, untuk kita tajdid. Dalam hadis riwayat Ahmad dikatakan bahwasanya pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jaddidu imanakum. Perbaharuilah iman kalian, perbaguslah iman kalian. Kemudian ada sahabat, waqila kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kami memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Bagaimana kami selalu memperbaiki iman kami ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, jaddidu imanakum min qawli la ilaha illallah. Hendaklah kalian wahai para sahabatku memperbaharui, memperbaiki
iman kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai pergantian tahun membuat iman kita semakin lemah. Jangan sampai pergantian hari demi hari karena mungkin kita lalai mengucapkan kalimat ini, kita lupa tujuan hidup kita. Inilah yang disebut dengan niat. Niat kita harus tulus, niat kita harus ikhlas. Semua amalan kita harus berlandaskan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Inilah kalimat di akhir hidup kita yang akan menjadi salah satu tanda kita husnul khatimah. Tanda orang yang di akhir hayatnya, mangkana akhiru qawlihi fi hayatihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memperbaharui iman, memperbaharui niat hidup kita, memperbaharui program hidup kita ke depannya, jangan sampai dunia yang berlalu, hari berganti hari, Jumat berganti Jumat, tahun berganti tahun, tidak ada amal, tidak ada ilmu yang bertambah. Maka setelah kita memperbaharui niat kita, apa niat kita hidup di dunia ini? Apakah hanya untuk mencari dunia? Niat kita harus mencari akhirat. Akhirat harus menjadi tujuan akhir kita. Allah harus menjadi landasan kita beramal. Jangan sampai ada riya, jangan sampai ada syirik kecil. Inna akhwafa, sesungguhnya yang paling ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu syirik kecil, yaitu adanya riya, yakni perbuatan amal bukan karena Allah tapi selain Allah Subhanahu wa taala. Mengharap manusia, mengharap popularitas, tentu ini harus kita perbaiki. Memperbaiki niat bukan hanya di awal, memperbaiki niat juga bisa di akhir. Maka di akhir tahun ini mungkin ada amal-amal kita yang masih dikotori dengan hal-hal yang merusak keimanan, merusak amal soleh, maka harus kita perbaiki untuk kita menjadi lebih baik di hari yang akan datang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terakhir, pada khutbah yang sangat singkat ini, yang harus kita perbaiki setelah iman kita, yakni ilmu dan amal kita. Perintah mencari ilmu wajib hukumnya. Thalabul ilmi fariidah. Mencari ilmu kapanpun, dimanapun, maka kita harus pasang niat dari sekarang harus mencari ilmu. Sehingga ketika datang ajal menjemput kita, misalkan ajal sudah datang kepada kita, kita dalam thalabul ilmi, mencari ilmu untuk menghiasi iman kita. Kita hadir di majelis-majelis ilmu. Kalau kita lihat para ulama, mereka berjalan ratusan kilometer untuk ilmu. Di zaman sekarang tentu sudah ada kendaraan, sudah ada teknologi. Di zaman para ulama, di awal-awal perkembangan Islam, begitu gigihnya umat Islam mencari ilmu. Mereka menjual atap rumahnya untuk ilmu. Mereka hadir di majelis-majelis ilmu. Mereka mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk ilmu. Maka semangat ini harus kita tingkatkan di tahun yang akan datang. Jangan sampai ilmu sholat kita sama dengan sebelumnya. Jangan sampai ilmu bacaan Al-Quran kita sama dengan tahun sebelumnya. Semua ini harus kita tingkatkan agar kita menjadi orang yang beruntung. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang barusan kita bacakan, yakni man kana yaumuhu khairan min amsi fahuwa rabih. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakni amal juga harus seimbang. Inilah tradisi para salafus saleh. Mereka memperhatikan ilmu dan amal. Ilmu yang tidak diamalkan tentu itu bagaikan pohon yang tidak berbuah.
ketika kita sudah mengetahui hukum sholat berjamaah, maka kita harus mengamalkannya. Kalau selama tahun kemarin, tahun ini yang akan kita tinggalkan ini, sholat kita belum di masjid, maka kita usahakan, kita niatkan, yakni amal ini harus kita perbaiki. Kalau bisa kita programkan 5 waktu di masjid. Inilah yang disebut dengan amal fisik. Ada amal hati, ada amal lisan. Ini yang sering kita lalaikan. Kebanyakan kita masih terbuai dengan HP, dengan teknologi. Padahal ada sebuah amalan yang ingin khatib sampaikan di akhir khutbah ini, yaitu sebuah hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang hadis ini adalah muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sebuah amalan lisan, kalimatani khafifatani fil lisani wa saqilatani fil mizani wa habibatani ilar rahmani. Ada 2 kalimat, 2 zikir, 2 amalan lisan. Yang ini 2 kalimat ini kalau kita ucapkan ringan sekali, tidak hampir 1 menit, bahkan 1 menit bisa kita ucapkan berpuluh-puluh kali. Apakah kalimat itu yang memperberat amal soleh kita di akhirat nanti? Dan ini bisa kita masukkan dalam program tahun depan, yakni kita memperbanyak amal lisan, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Habibatani ilar rahman, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni sebuah kalimat subhanallah wa bihamdih. Itu yang pertama. Maha suci Allah, yang mana beliau Allah layak untuk kita puji. Subhanallah wa bihamdih. Kemudian subhanallahil azim. Dialah Allah yang maha suci, yang maha perkasa, yang maha agung. Sehingga kalimat ini kalau kita dawamkan, insya Allah menjadi pemberat amal soleh kita. Di akhirat nanti kita akan terkaget-kaget. Ternyata begitu berat timbangan ini, amalku ya Allah, apa gerangan amalku. Ternyata selama hidupnya dia memperdawam, selalu istiqamah membaca subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatah, innahu huwal ghafurur rahim.